Bismillah. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya sebelumnya ya, soalnya menyocokkan waktu saya bisanya malam, jadi kalian waktu istirahatnya, waktu malam-malam gini terganggu untuk kegiatan ini. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Ini kan pesertanya kan ada 3, ya 4 termasuk saya lah di dalam kelompok ini ya. Ya. Ya, ini sebelumnya sudah saling kenal apa belum kenal semua ini? Belum kenal. Belum Pak. Belum kenal Pak. Sudah kenal apa belum? Belum kenal Pak. Belum kenal saya. Terus kok bisa tahu saya dari mana mau konseling? Dari teman. Dari apa? Dari teman? Dari kepala sekolah Pak. Oke, dari kepala sekolah ya. Ya udah, kita kenalan dulu bagaimana ya? Iya. Iya Pak. Ya, perkenalkan nama saya Freda ya. Bisa kalian panggil Mas atau Pak Freda juga nggak apa-apa ya, terserah. Nyamannya gimana aja. Ayo lanjut, terserah. Siapa yang mau kenalan lagi? Oke, perkenalkan nama saya Dani Prayogi. Dipanggil Dean. Tuh, Mas Dian, alamatnya di mana Mas Dian? Di Sidoarjo Pak. Oh, di Sidoarjo, ya. Lanjut. Ya Pak, saya Fatur Rahman Pak, biasanya dipanggil Ivan. Oh, Ivan. Dari mana, Van? Ya, dari Gresik Pak. Dari Gresik, iya. Iya. Ayo lanjut, mbaknya yang cewek. Saya Adelia Putri, bisa dipanggil Adelia Pak. Dari mana, Del? Mbak Del. Dari Tarik Pak. Mana itu? Dari Sidoarjo juga. Oh, dari Kota Sidoarjo. Sama kayak Mas Dian juga ya berarti ya? Iya Pak, cuma beda kecamatan. Iya, beda. Oke ya. Ngomong-ngomong, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Meskipun pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan loh ya. Iya Pak. Ya, harus. Kalau keluar rumah ya jaga jarak kayak gitu, pakai masker. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Iya Pak, siap. Oke, siap. Sip. Ini kan nanti mau konseling ya kita ya. Sebelumnya dari kalian ini sudah tahu konseling apa belum? Tahu artinya konseling apa belum? Belum tahu. Belum Pak, baru pertama kali mengikuti konseling. Mas Ivan gimana? Sudah pernah konseling apa belum sebelumnya? Belum pernah juga Pak, baru pertama kali juga ikut konseling. Jadi semua yang di sini belum pernah konseling ya? Iya. Ya sudah, ini saya kasih tahu. Kan konseling itu proses penyelesaian masalah. Jadi kalian ke sini kan tentunya kan ada masalah kan ya? Mau konseling ya kan? Ya, Iya, Pak. nah, dalam konseling tersebut itu ada 2 biasanya. Ada konselor, ada konseli. Lah, saya ini sebagai konselor. Ibaratnya kalau diartikan sebagai sederhananya itu seorang pembimbingnya lah, ya. Dan kalian itu konseli atau klien. Nah, biasanya konseling itu biasanya juga dilakukan untuk 2, itu konseling individu. Cuman ini kan itu bertiga lah. Kalian ada 3, jadi ini konseling kelompok. Sebenarnya sama saja, cuman ini kan dalam bentuk kelompok dan sudah kita setujui kan ya tadi di grup ya. Oke ya. Iya Pak. Oke, untuk
malam ini saya mau ngambil tema tentang keluarga lah. Coba satu persatu ceritakan dasarnya punya masalah apa sih kalian? Tapi Pak, takutnya itu kalau nanti cerita masalahnya malah akan bocor gitu Pak. Oh iya ya, iya benar juga Mbak Adel. Ya apa yang disampaikan? Ya jadi dalam proses konseling itu ada asas ya. Yang ditakutkan Mbak Adel kan bocor. Jadi di dalam konseling itu ada asas kerahasiaan yang nantinya saya atau kalian semua juga harus menyepakati loh ya untuk tidak membocorkan masalah konseling yang lain. Jadi itu ada asas kerahasiaan. Jadi kalian semua harus siap menyimpan masalah yang diuraikannya itu masing-masing sendiri ya, nggak dibocorkan ke orang lain. Gimana? Iya Pak. Iya Pak, paham. Paham. Oke, paham dah. Selain itu juga ada asas kesukarelaan, keterbukaan kayak gitu. Jadi kalau kalian mau konseling itu ya terbuka, kalau bisa ya harus terbuka lah. Bersukarela, siap menceritakan dengan sejujur-jujurnya ya, biar bisa berjalan dengan baik ya. Iya Pak. Iya Pak. Gimana, Mbak Adel mau bercerita dasarnya apa? Gimana? Ada yang lagi dah? Enggak. Enggak, ya udah coba silakan ceritakan dasar masalahnya seperti apa. Kalau masalah saya itu, saya kan anak pertama dari 2 bersaudara Pak ya. Nah, orang tua saya itu kayak selalu membedakan saya gitu loh Pak, antara saya dan adik saya. Misalnya adik saya tuh kayak rajin, penurut, apa yang diminta sama orang tua saya tuh selalu nurut gitu loh Pak. Tapi saya tuh kayak selalu salah gitu di mata orang tua saya. Oh gitu. Iya. Coba Mas Dian, dasar ceritanya coba diceritakan seperti apa sih? Kalau masalah saya itu lebih ke susah ngatur waktu gitu Pak. Jadi semisal pada jam berapa kita ada acara, tapi saya masih sibuk dengan kegiatan yang lain gitu Pak. Jadi keteteran kayak gitu. Oh, berarti manajemen waktunya ya Mas Dian ya? Iya Pak, lebih ke manajemen Oh. waktunya. Kemudian Mas Ivan, coba ceritakan Kalau seperti saya apa sih Pak, pas prosesnya? awal kuliah itu salah pilih jurusan gitu. Oh, awal kuliah. Oh Mm-mm. iya, oke. Oh iya, kalau boleh tahu ini kalian semua masih mahasiswa apa sudah kerja? Masih mahasiswa Pak. Mahasiswa Pak. Cuma mahasiswa dah. Iya. Oke. Iya. Saya tanyanya. Jadi kan untuk tema kan saya sudah bicarakan ya tadi. Saya sudah menyebutkan tema untuk hari ini dan yang cocok, yang sesuai itu kan dari masalahnya Mbak Adel ya. Iya Pak. Apakah ada yang keberatan mau duluan konselingnya? Atau sesuai tema aja? Sesuai tema aja Pak. Sesuai tema ya? Gimana Mbak Adel? Sesuai tema dah? Siap dah? Duluan? Iya Pak, nggak apa-apa. Ya udah, sip ya. Oke, sebelum masuk ke konseling ada yang mau ditanyakan nggak? Udah cukup. Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke. Ya udah. Coba sekarang Mbak Adel ceritakanlah masalahnya seperti apa. Nanti ini teman-teman juga boleh berpendapat loh ya. Kalau pengen berpendapat Iya ya. Pak. Ya. Oke. Ya udah. Silakan Mbak Adel dimulai. Jadi kalau misalnya di rumah itu kayak orang tua saya tuh kayak selalu membedakan saya gitu loh Pak sama adik saya. Adik saya tuh kayak rajin, penurut, terus kalau misal di sekolahnya tuh selalu dapat nilai yang bagus gitu Pak. Tapi saya tuh udah berusaha menjadi seperti adik saya, seperti apa yang orang tua saya inginkan.
Tapi saya tuh kayak selalu disalahkan gitu loh, Pak. Selalu dibedain sama Oh, adik saya gitu. itu sama adiknya ya, Mbak ya? Iya, iya, Pak. Oh, kalau boleh tahu Mbak Adel ini berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara, Pak. Oh, berarti Mbak Adel ini anak pertama ya? Iya, anak pertama dari 2 bersaudara. Iya, iya. Itu adiknya kelas berapa, Mbak? Adik saya SMA kelas 1. Oh, SMA kelas 1. Iya, Jadi masalahnya Mbak Adel itu sering dibanding-bandingkan kayak gitu ya. iya, Pak. Kalau boleh tahu itu siapa? Ibu atau ayah Mbak Adel yang membanding-bandingkan Mbak Adel sama adiknya? Kalau menurut saya sih lebih ke papa saya, Pak ya. Kalau ibu saya itu Oh, kayak mama saya Papa. tuh kayak itu, kayak biasa gitu, Pak. Tapi kalau papa saya tuh kayak selalu membandingkan saya antar adik saya. Kamu lo nggak kayak adikmu. Kalau sekolah pinter, nilainya bagus-bagus, penurut, gitu. Tapi Mama tetap baik sama Mbak Adel. Mama iya tetap baik. Tapi terkadang juga sama kayak papa saya. Tapi jarang sih, Pak. Oh, iya. Itu sudah berapa lama sih, Pak? Udah hampir sama 1 bulanan gitu, Pak. Hampir mau 1 bulanan. Oh, iya, iya. Kalau boleh tahu itu membandingkannya itu seperti apa sih? Iya, Orang tua Mbak membandingkan. Adel membandingkan itu seperti apa? Iya, membandingkan ini loh contoh adik kamu kalau sekolah itu nilainya bagus-bagus. Kalau sama orang tua nurut, selalu bantuin orang tua kalau di rumah bersih-bersih rumah. Kamu selalu bangkang, nggak pernah nurut sama orang tua. Kayak gitu, Pak. Oh, seperti Padahal saya itu. itu, iya, Pak. Padahal saya tuh kayak udah berusaha gitu loh, Pak. Biar orang tua saya tuh seneng, nggak membanding-bandingkan saya sama adik saya lagi. Tapi tetap salah gitu, Pak, saya itu. Tetap salah di mata orang tua kayak gitu ya. Iya, Pak. Sebelumnya apa Mbak Adel ada melakukan kesalahan di luar itu ya? Kalau menurut saya sih saya nggak pernah buat salah, Pak, sama orang tua. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi tiba-tiba orang tua itu ngomong seperti itu kalau adiknya Mbak Adel itu rajin, dapat nilai bagus, sedangkan Mbak Adel itu dikatain sebagai anak pembangkang gitu dah. Iya, Pak. Emang asal mulanya kata pembangkang itu seperti itu dilihat dari mana? Apa Mbak Adel sebelumnya pernah menolak pas disuruh orang tua atau gimana? Pernah sih, Pak, dulu waktu awal-awal kuliah, itu saya kan tugasnya numpuk, Pak. Lah itu saya itu disuruh sama ayah sama papa saya itu buat bersihin teras depan rumah, itu kan kotor. Lah itu enggak saya cepet-cepet selesaikan, Pak. Tapi saya itu kayak buru-buru ngerjain tugas saya dulu gitu, Pak. Nanti itu urusan belakang. Itu. Jadi Oh, dari situ orang tua saya tuh kayak menganggap saya tuh kayak pembangkang gitu, Pak. oh, dari situ ya sampai sekarang gitu dah. Iya, sampai Pandangan orang sekarang. tua Mbak Adel itu selalu ke situ, selalu menganggap kalau Mbak Adel itu nggak rajin, pembangkang kayak gitu dah. Iya, iya, Pak, benar. Oke, iya, iya. Oke, itu kan masalahnya Mbak Adel ya, seperti itu. Terus sejauh ini apa sih yang Mbak Adel harapin untuk orang tua loh? Untuk orang tua dulu aja gimana? Pengennya Mbak Adel tuh orang tuanya seperti apa? Kalau pengen saya itu orang tua saya tuh tahu gitu loh, Pak. Kalau saya tuh bisa berubah, bisa menjadi seperti apa yang orang tua saya inginkan. Contohnya kayak saya tuh bisa rajin kayak adik saya, bisa mendapatkan nilai yang bagus di perkuliahan gitu. Oh, seperti itu. Ya, Pak. Terus yang Mbak Adel harapin dari dirinya sendiri bagaimana? Yang saya harapkan dari diri saya sendiri itu saya ingin berusaha menjadi anak yang terbaik, menjadi yang lebih baik untuk Oh, orang tua saya. oke. Lah,
Terus kira-kira itu kan dari yang Mbak Adel harapin kan, dari Iya. dirinya sendiri dan orang tuanya sendiri. Itu Mbak Adel sudah pernah melakukan apa untuk mencoba meyakinkan orang tuanya? Saya selama 1 minggu itu coba buat menunjukkan ke orang tua saya gitu loh Pak. Kalau saya tuh bisa rajin bantu orang tua bersih-bersih rumah. Terus tiap malam itu belajar buat ngerjain tugas perkuliahan kayak gitu. Tapi kok lama-lama saya lihat perkembangannya tuh kayak tetap gitu loh Pak, tetap nyalain saya gitu. Oh, kayak tapi sudah pernah ngomong ke orang tua gitu. Sudah pernah ngomong. Oke kan? Jadi Mbak Adel sebenarnya niatnya juga sudah bagus, sudah mau berusaha, sudah ngomong sama orang tuanya. Nah, sekarang gini, kira-kira dalam waktu seminggu itu cukup nggak untuk merubah orang tua Mbak Adel? Nggak terlalu singkat ya itu, 1 minggu. Iya juga sih Pak sebenarnya. Nah, 1 minggu. iya kan? Kalau Mbak Adel ngerasa masih kurang cukup, terus Mbak Adel pengennya seperti apa? Ya saya pengen berubah menjadi yang lebih baik lagi. Ya, yang lebih baik dengan cara? Ya dengan cara saya itu bisa berubah kayak adik saya itu. Ya, Berani? Iya, insya Allah berani Pak. Berani apa? Berani menyatakan atau apa? Berani berubah dan berani ngasih tahu kalau saya tuh bisa berubah kayak adik saya. Nah, itu sudah Mbak Adel sudah tahu apa cara yang akan dilakukannya ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Apa tadi Mbak Adel? Saya ingin berubah menjadi apa yang diinginkan orang tua saya. Contohnya kayak adik saya tadi. Dengan cara tadi Mbak Adel bilang akan lebih tegas lagi ya, apa menyatakan bahwa Mbak Adel itu pendapat saya enggak itu seperti benar yang gitu loh Pak. Iya, enggak apa yang Mbak Adel lakukan itu benar dan enggak seperti orang tua Mbak Adel. Iya Pak. Pikir ya kayak gitu ya. Iya Pak. Nah sejauh ini kan Mbak Adel sudah menceritakan masalahnya dan saya rasa juga Mbak Adel sudah menemukan caranya ya. Iya Pak. Iya. Itu kira-kira mau diaplikasikan kapan? Apa mau diaplikasikan setiap hari atau bagaimana untuk menunjukkan bahwa Mbak Adel itu oke ya. Jadi Mbak Adel sejauh ini masih mau berusaha ya untuk meyakinkan ya? Masih. Menyatakan ya? Tapi terkadang saya kayak putus asa gitu Pak. Kalau misalnya nggak ada perkembangan gitu. Tapi kalau putus asa itu bakal bisa merubah keadaan apa enggak? Enggak sih Pak. Nah ya enggak kan. Lah terus ya itu. Jadi baiknya Mbak Adel pengennya gimana? Mau putus asa apa mau terus mencoba? Ya kalau saya sih ya tetap selalu berusaha Pak. Oke. Nah itu sudah bagus itu. Good job itu. Keputusan yang Mbak Adel ambil itu ya. Ya, jadi konseling itu ini kan konseling pertama ya buat kalian-kalian. Nah, jadi konseling itu intinya seperti itu. Jadi memandirikan konseli yang mencari solusinya sendiri. Ya. Oh gitu Pak ya. Oke. Iya. Jadi saya simpulkan loh ya, Mbak Adel kan selama 1 bulan ini kan sering dibanding-bandingin sama orang tua kayak gitu kan ya? Iya Pak. Dibandingin sama adiknya, katanya adiknya itu pinter, rajin, sedangkan Mbak Adel itu nggak membangkang, nggak rajin, iya pembangkang, males kayak gitu ya. Terus di sini Mbak Adel juga pengennya menunjukkan ke orang tuanya, menunjukkan bahwa Mbak Adel itu tidak seperti yang orang tua Mbak Adel pikirkan ya. Iya, Mbak Adel juga mau berusaha dan awalnya juga Mbak Adel merasa putus asa ya. Iya Pak. Putus asa, tapi kesini Mbak Adel sudah semangat lagi untuk terus meyakinkan
menyatakan bahwa Mbak Adel itu tidak Benar, seperti gitu, yang Pak. orang tua Mbak Iya, Adel pikirkan. Ya, iya, Pak. iya coba setelah ini diaplikasikan Mbak ya. Nanti dilihat lagi perkembangannya ya. Iya, Pak. Apakah selama 1 minggu ke depan itu orang tua Mbak Adel masih seperti itu apa sudah berubah ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak Ya ya. nanti ya. Jadi gimana sejauh ini perasaan yang Mbak Adel rasakan? Apa yang Mbak Adel rasakan? Alhamdulillah sudah cukup lega sih, Pak. Sudah mengikuti Lega? konseling ini sama Bapak. Dan saya tuh tahu solusinya tuh kayak gimana gitu, Pak. Oke, ya itu juga solusi yang Mbak Adel pilih sendiri ya. Iya, Pak. Iya, itu tapi itu Iya. sudah luar biasa bagus, Mbak. Oke, Mbak Adel sudah merasa nyaman. Ada komentar apa enggak dari lo Mas Ivan kemana ini? Mungkin sinyalnya Keluar, jelek, Pak. Keluar, sinyal Pak. paling Mbak. Sinyal Ya mungkin. udah enggak. Ada masukan enggak dari Mas Dean tentang masalahnya Mbak Adel? Nggak ada, Pak. Ngasih semangat mungkin? Ya untuk Mbak Adel mungkin tetap semangat, nggak usah apa ya, mungkin apa ya, mungkin nggak usah Mungkin terlalu dibawa perasaan. Ya dibawa perasaan ucapan orang tuanya. Jadi tetap Iya. semangat. Ya, Mas. Terima kasih. Iya, selagi yang Mbak Adel inginkan itu baik, insya Allah tetap akan berbuah. Oke ya, ini kan Iya, Pak. waktunya sudah lumayan dan Mbak Adel juga sudah merasa cukup ya. Sejauh ini gimana untuk pertemuan nanti, mau dilanjut Mbak Adel apa konseli yang lainnya? Apa Kalau didiskusikan di Yuma saja? Didiskusikan di WhatsApp saja? iya, Pak. Iya, siap. Oke ya, jadi semua sepakat ya untuk bakal ada pertemuan lagi. Ini kan harus sampai selesai. Masalahnya Pak. Mbak Adel, masalahnya Mas Dian dan Mas Ivan ini harus sampai selesai, dan itu nggak bisa 1 kali pertemuan saja ya. Untuk Ya, Pak. masalah nanti kita atur jadwal lagi ya. Itu mau Mbak Ya. Adel lagi dilihat perkembangannya apa gantian ke Mas Dian juga nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke ya udah. Terima kasih ya waktunya buat Mas Dian sudah ikut serta dari awal sampai akhir. Ya semoga di pertemuan selanjutnya Mas Ivan juga bisa dan enggak error jaringannya, sinyalnya ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Ya sudah ya, jaga selalu kesehatan kalian. Saya tutup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat wabarakatuh. beristirahat ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Oke. Salam buat orang tua di rumah ya. Iya, Pak. Siap. Ya.